Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Indah dengan mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Penjumlahan dalam pecahan campuran. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kemudian kalian simak dan fokus. Mari kita ingat kembali pembelajaran kemarin tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalian masih ingat rumusnya? Nah, di sini Ustazah akan mengingatkan kembali. Sekaligus Ustazah akan mengingatkan kembali contoh cara pengerjaannya. Kita simak ya. Nah, coba disimak dan pahami. Di atas ada contoh soal 2/4/3. Langkah 1, 2 kalikan 3 sama dengan 6. Kemudian langkah 2, hasil 6 ditambahkan dengan angka 4 dengan pembilang di atas. Kemudian hasilnya angka 10/3 dengan penyebut yang sama. Nah, sudah pahamkah kalian? Lalu prakteknya bagaimana ya penjumlahan pecahan campuran jika digabungkan dengan pecahan biasa? Kita simak video Ustazah. Cara ke-1. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, hari ini saya akan memberikan contoh gabungan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh 2/1/5 ditambah 2/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Ustazah beri cara pertama dulu. Yang pertama adalah yang masih pecahan campuran, maka kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 5 tambah 1 jadi 11/5 ditambah 2/3. Nah, sekarang yang penyebutnya masih berbeda, kita samakan dulu. Boleh pakai cara 1, 2, 3 yang kemarin saya ajarkan. Sekarang saya pakai cara KPK aja. Dari 5 sama 3 bagi 2 tidak bisa, dibagi 3 1, 5. Dibagi 4 bisa, tidak bisa. Sekarang kita bagi 5 1, 1. Maka penyebutnya ketemu 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita cari pembilangnya dua pecahan tersebut. Sekarang yang pertama dulu, 15 bagi 5 3 kalikan 11 33. 15 bagi 3 sama dengan 5 kalikan 2 sama dengan 10. Kemudian setelah selesai dicari pembilangnya, baru kita tambahkan 33/15 ditambah 10/15 ketemu 43/15. 43/15. Jika disederhanakan, maka 2 kali 15 sama dengan 30. Sisanya supaya menjadi angka 43, maka ditambahkan 13. Nah, untuk cara penyederhanaannya nanti Ustazah ajari di materi berikutnya. Oke, yang penting kalian tahu dulu ya proses cara pengerjaannya. Ingat-ingat pesan Ustazah. Nah, sekarang kita coba teknik cara kedua ya. Yuk kita simak. Nah, sekarang cara kedua. 2/1/5 ditambah 2/3. Seperti apa itu? Sekarang langkah pertama adalah kita pisah dulu pecahan campuran tersebut dari pecahan biasa. Nah, di sini pecahan campuran kan 2/1/5. Kita pisah. Saja pisah ya. Nah, saja pisah. Kalau sudah dipisah, baru kita fokus mencari 1/5 sama dengan 2/3. Bagaimana caranya? Penyebutnya masih berbeda. Kita samakan dulu dengan cara KPK penyebut seperti tadi. Nah, 5 sama 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, ini tetap angka 2. Nah, sekarang yang di sini 15. Kita hitung
Kita hitung dulu ya, pembilangnya yang di atas. 15 bagi 5 sama dengan 3 kali 1, hasilnya 3. Sekarang yang ini 15 bagi 3 berapa ya? 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, setelah itu baru kita tambahkan 3 tambah 10, 13 per 15. Maka kalau dicari hasilnya jika digabung dengan angka 2 menjadi 13 per 15. Nah, apakah sama hasilnya dengan contoh cara 1? Pasti sama ya. Nah, ini ada 2 proses cara mengerjakannya. Terserah kalian mau pakai cara 1, cara 2, yang mungkin mana yang membuat kalian mudah untuk dimengerti. Sudah paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, bagaimana jika ada 2 pecahan, yang satunya pecahan campuran dan kedua juga pecahan campuran? Cara ngerjakannya gimana ya? Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekannya dengan cara pertama. Yuk kita simak. Materi berikutnya, pecahan campuran digabung dengan pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Ustazah beri contohnya. 21/4 ditambah 2/5. Keduanya ini adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita pakai cara pertama dulu, cara 1. Yang pertama adalah yang masih pecahan campuran kalian ubah menjadi pecahan biasa. Pertama, 2 kali 4 berapa? 8 tambah 1 9 per 4. Yang pecahan berikutnya 2 kali 5 10 tambah 2 12 per 5. Nah, langkah berikutnya menyebut harus kita samakan dulu seperti biasa. Cara 1, 2, 3, terserah kalian bagaimana. Kalau Ustazah memakai cara KPK penyebut 4 dan 5. Kita bagi 2 dulu ya. 4 bagi 2 bisa 2, 5 bagi 2 tidak bisa, tetap. Sekarang adakah yang masih bisa dibagi 2? Bisa. 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 tidak bisa. Sekarang 5 bagi 3 bisa? Tidak bisa. Dibagi 4 tidak bisa. Lalu dibagi berapa? 5, biar hasilnya 1. Nah, lalu berapa penyebutnya? Penyebutnya 2 kali 2 kali 5 ketemu 20. Jadi di sini 20 penyebutnya 2 pecahan tersebut. Sekarang kita cari pembilangnya. 20 bagi 4 5 kalikan 9 45. 20 bagi 5 4 kalikan 12 ketemu 48. Nah, berapa hasilnya? 45 tambah 48 93 per 20. Jika disederhanakan 4 kali 20 80. Sisanya untuk menjadi 93, sisa 13. Nah, ini untuk penyederhanaannya atau bagaimana cara menjadikan pecahan campuran, Ustazah ajari nanti di materi berikutnya. Sudah paham ya anak-anak? Yang penting kalian tahu prosesnya dulu ya. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Penasaran kan? Ayo kita bahas. Bagaimana dengan cara berikutnya? Kita coba cara kedua. Nah, di sini ada 2 pecahan campuran. Kita pisah dulu dari pecahan biasa dengan campurannya. Bagaimana caranya? Yang pertama 2/1/4 kita pisah dulu. 2 dan 1/4. Sekarang yang 2/5 juga kita pisah. Nah, setelah itu kita kelompokkan. 2 sama 2 kita kelompokkan. 2 ditambah 2. Nah, kita kelompokkan dulu. Baru diikuti dengan 1/4 ditambah 2/5. Nah,
Kita hitung dulu ya. 2 tambah 2, 4. Lalu bagaimana yang ini? Kita cari dulu. Gimana caranya? Yang penyebutnya masih berbeda kita samakan dengan cara KPK penyebut sadaya. Nah, tadi ketemu berapa? 4, 5, 1, 5, 1, 1. Penyebut ketemu 2 kali 2 kali 5, 20. Nah, penyebutnya ketemu 20. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari pembilangnya untuk pecahan pertama. 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. Yang ini 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, kali 2 sama dengan 8. Setelah itu kita hitung yang 4 tetap turun, kita hitung yang di dalamnya. 5 tambah 8, 13 per 20. Jika dibuat hasil digabung, maka ketemu 4, 13 per 20. Nah, sama tidak dengan hasil dari cara 1? Sama kan? Nah, kalian boleh pakai cara 1, cara 2, terserah kalian mana yang mudah buat kalian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat mencari solusi dan memecahkan tentang 1. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. 2. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, sekarang jika kalian sudah paham, silakan kalian catat, kemudian dipahami dan dipelajari ya. Untuk tugas latihan di rumah, silakan kalian cek di Google Classroom topik matematika. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tempat waktu ya. Sekian pertemuan hari ini, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.